Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsanit taqwim wa karramahu bil aqli wal amali wat taklif wa ja'ala as-sa'ya fil ardi ibadatan was sa'ida al qawiyya ahabba ilayhi min al yadi as-sa'ilah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah amara bil adli wal ihsan wa naha 'anil dhulmi wat tawakkul wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin wa qudwatun lil muslihin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayol ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, di sudut-sudut jalan ibu kota, di lampu merah, di pelataran masjid, bahkan di selagang sempit, kita sering melihat wajah-wajah yang penuh dengan harap, menengadah tangan meminta belas kasihan. Mereka disebut dengan istilah pengemis, gelandangan, atau secara resmi dikenal sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PPKS. Lalu timbul suatu pertanyaan klasik yang sering mengusik nurani kita. Apakah mereka sebaiknya kita beri atau kita biarkan atau justru kita berdayakan? Marilah kita mulai dengan realitas data. Pada tahun 2019, Menteri Sosial memperkirakan jumlah PPKS mencapai 77.500 orang di kota-kota besar. Bahkan ada laporan yang menyebut angka mengejutkan, yaitu 5,84 juta jiwa tergolong dalam kategori ini. Di Jakarta contohnya, lebih dari 4.000 PPKS dijaring Satpol PP selama 2023 dengan mayoritas adalah gelandangan dan juga pengemis. Lantas, apa akar masalah yang ada di dalam hal ini? Menurut pakar, para ahli, ada 7 penyebab utama merebaknya PPKS. Yang pertama adalah kemiskinan struktural, di mana sistem ekonomi tidak memberi ruang adil bagi semua. Selanjutnya adalah urbanisasi tak terkendali, membuat desa kehilangan tenaga produktif dan kota kelebihan beban. Selanjutnya adalah pengangguran dan rendahnya keterampilan, menjadikan kerja serabutan sebagai satu-satunya opsi. Yang selanjutnya adalah disfungsi keluarga yang membuat anak-anak dan perempuan terpaksa hidup di jalanan. Yang selanjutnya adalah eksploitasi dan sindikat, di mana ada mafia yang menjadikan mengemis sebagai bisnis. Yang selanjutnya adalah minimnya jaminan sosial yang menyeluruh dan merata. Dan yang terakhir, budaya instan, di mana meminta-minta menjadi pilihan karena dianggap lebih mudah daripada bekerja. Dalam konteks ini, ucapan Khalifah Umar bin Khattab sangatlah relevan. Inni la akrahu an ara ahadakum subuh la fi amali dunya wala fi amali akhirah. Aku tidak suka melihat salah seorang dari kalian menganggur, tidak sibuk dengan urusan dunia dan tidak juga sibuk dengan urusan akhirat. Yang kedua, lantas bagaimana solusi dari negara? Ayol ikhwah, pemerintah Indonesia sejatinya tidaklah diam. Ada program-program seperti rehabilitasi sosial, rumah singgah, panti, dan pelatihan keterampilan. Dan juga bantuan sosial yang ditujukan untuk mencegah kemiskinan kronis. Dan juga ada penertiban oleh Satpol PP serta regulasi larangan memberikan uang di jalan, hingga kerjasama dengan Ormas dan LSM untuk pembinaan. Namun, seberapa efektifkah semua itu? Jawabannya, ya, belum memadai. Banyak rehabilitasi bersifat jangka pendek, bansos salah sasaran, penertiban hanya bersifat kosmetik, dan data sosial kita masih jauh dari akurat. Terlebih, kita belum memiliki sistem yang kuat untuk memberdayakan secara berkelanjutan. Lantas, bagaimana perbandingan secara global? Marilah kita belajar dari dunia, yaitu dari negara-negara maju yang tak luput dari masalah ini. Bahkan di New York sekalipun, di mana homeless masih menjadi isu tahunan, meski pemerintah menyediakan shelter dan sistem tunjangan. Begitupun di Finlandia diterapkan pendekatan housing first, yakni memberikan rumah permanen lebih dulu, baru kemudian pekerjaan. Hasilnya angka gelandangan di Finlandia turun drastis dalam 1 dekade. Sementara itu negara-negara Islam seperti Qatar atau Uni Emirat Arab
juga menggunakan sistem zakat nasional yang kuat, terintegrasi dengan data penduduk, dan secara langsung menyalurkan dana ke kelompok miskin yang produktif, bukan untuk diberi, tapi untuk dibina dan diberdayakan. Maka dalam hal ini, ucapan ulama besar Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah sangat penting untuk direnungkan. Al-faqirul ladzi la yatlubul amal wa la yas'a lil kasab la yastahiqqu az-zakah li'annahu 'ajizun 'an i'maril ard. Orang miskin yang tidak mencari kerja dan tidak berusaha mendapatkan penghasilan tidak layak menerima zakat karena ia lemah dalam memakmurkan bumi. Lantas, apa yang akan menjadi sikap kita? Sebagai masyarakat, kita pun harus bijak. Memberi secara langsung kadang memang menyelamatkan satu perut, tapi bisa memperkuat budaya instan dan sindikat eksploitasi. Maka alternatif yang lebih beradab adalah salurkan bantuan melalui lembaga yang terpercaya, dukung program pemberdayaan lokal, dorong Pemda dan Ormas agar aktif di dalam pelatihan, pendampingan, dan perlindungan sosial, serta jangan lupa untuk mendorong pemerintah membenahi sistem dari hulu hingga hilir. Sebagaimana nasihat Hasan Al-Basri rahimahullah, laisal imanu bit-tamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan sekedar angan-angan, tetapi apa yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, dalam Islam kita diajarkan untuk memberi makan orang lapar, menolong yang lemah, dan menjaga martabat manusia. Namun pemberian yang paling mulia bukan sekadar sedekah sesaat, melainkan membangkitkan harga diri, membuka jalan keluar, dan mengubah nasib. Sungguh benar ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qimatun kulli imri'in ma yuhsin. Nilai setiap orang terletak pada apa yang ia bisa lakukan dengan baik. Dan juga perkataan Imam Malik rahimahullah, la yasluh akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan cara yang telah membuat generasi awalnya menjadi baik. Maka mari kita ubah sebuah paradigma dari membiarkan dan memberi sesaat menjadi memberdayakan secara berkelanjutan. Karena tangan yang terulur bukan hanya untuk meminta, tetapi menanti uluran tangan lain yang sanggup menariknya bangkit. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.